Kita berada di tempat yang sangat indah juga, di Taman Rekreasi Bukit Gibeon ini. Dan yang paling indah lagi, kita akan belajar firman Bapa Yahweh dengan tema yang baru, yaitu kita akan belajar firman Bapa Yahweh tentang hari Sabat. Oke. Hari Sabat ini adalah satu tema besar di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, hari Sabat ini selalu dibahas, saudaraku ya. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita memahami, mengenal, mengerti apa itu hari Sabat. Mengapa itu menjadi hari yang dikuduskan? Mengapa Bapa Yahweh berkata bahwa hari Sabat itu menjadi perjanjian yang kekal sampai selama-lamanya? Nah, kita akan belajar semua itu pada hari ini. Dan juga hari Sabat ini juga di dalam perjanjian baru sampai kepada zaman kita sekarang masih banyak perdebatan begitu ya. Tapi itu adalah wajar. Namun demikian, kita akan bersama-sama belajar dari awal sampai nanti waktu yang tersedia. Kita akan pelajari bagaimana sebenarnya hari Sabat itu. Nah, kita akan mulai dulu. Bapa Yahweh mengatakan hari Sabat itu adalah perjanjian yang kekal sampai selama-lamanya. Kok bisa begitu ya? Itu adalah salah satu bagian daripada perjanjian yang kekal. Nah, kita akan lihat nats ini di dalam kitab, sebentar ya, Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat 12 sampai 17. Iya. Keluaran pasal yang ke-13, maksud saya 31, sorry ya. Penghapus kita tinggal ya? Oh, enggak apa-apa. Udah ada penggantinya. Oke, Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Yang sudah menemukan silakan dibaca 1-2 ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus lenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Luar biasa. Perhatikan di ayat yang ke-13. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Nah, ternyata merayakan Sabat itu menjadi perayaan untuk mengingat hubungan antara Bapa Yahweh dengan kita umatnya. Itu menjadi pengingat bahwa kita adalah milik Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan kita, Bapa kita, Raja kita yang berdaulat atas hidup kita. Maka Bapa Yahweh berfirman, kamu harus merayakannya sampai selama-lamanya, turun-temurun. Perhatikan di ayat 16, menjadi perjanjian kekal. Oh, luar biasa. Apa katanya?
Teruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Oh, haleluya. Jadi sesuatu perjanjian yang sifatnya kekal itu tidak bisa dihentikan. Itu berarti berlaku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Betul? Haleluya. Oke lah. Berbagai penafsiran pasti banyak. Tapi itu kan selama-lamanya sampai masa perjanjian baru katanya. Sesudah perjanjian baru udah diubah harinya. Itu penafsiran mereka. Tetapi kita akan lihat firman satu demi satu, satu demi satu, supaya kita melihat firman itu dan boleh mengimani firman itu, supaya iman kita itu tidak berlandaskan kepada pendapat manusia, tetapi supaya iman kita itu berdasar di atas dasar yang teguh, firman Yahweh Sebaot. Yeshua berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita harus mendasarkan iman kita di atas dasar yang teguh, bukan di atas opini orang banyak. Haleluya. Nah, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Tapi Pak, itu kan untuk orang Israel, benar. Di dalam Yeshua HaMashiach, kita yang dulunya goim itu bahasa Ibraninya seperti itu. Bahasa Inggrisnya Gentiles, bangsa-bangsa. Kita lah itu, bahasa kasarnya kafir. Yang tadinya kita adalah goim, bangsa-bangsa penyembah berhala. Orang Batak bilang si pelebegu. Setelah kita menerima Yeshua menjadi Tuhan Juru Selamat kita, kita dimasukkan menjadi kewargaan Israel karena perjanjian Abraham. Kita lihat Galatia 3 misalnya ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik HaMashiach, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Nah, Abraham itu siapa? Nenek moyangnya Israel. Haleluya. Galatia 3 ayat yang ke-29. Nah, jadi itu ternyata menjadi perjanjian kekal antara Elohim dengan umatnya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi salah satu tujuan daripada Sabat itu adalah mengingat, merayakan, memperingati penciptaan Bapa Yahweh atas langit dan bumi. Bahwa Yahweh Sebaotlah pencipta langit dan bumi, bukan Elilim yang lain. Elilim itu berhala-berhala, dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Haleluya. Jadi ketika kita merayakan Sabat, ketika kita menguduskan Sabat itu, kita mengingat perjanjian Bapa Yahweh kepada kita. Kita mengingat Yahweh Elohim itulah Tuhan kita. Bapa Yahweh itulah Raja kita yang berdaulat atas hidup kita. Itu sebabnya perintah untuk menguduskan hari Sabat ini salah satu di dalam 10 hukum yang utama itu. Kita baca dulu ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang kuat suaranya lagi. Tadi Restu juga kuat suaranya, silakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Haleluya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Dari 10 perintah yang utama ini, mulai dari perintah yang pertama, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Amin. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dan seterusnya. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, kedelapan, sembilan, yang ke-10. Nah, dari yang 10 ini tentu banyak juga yang dilanggar, ya kan? Tetapi khususnya yang keempat dan yang ketiga, di hari-hari di zaman kita ini, di generasi kita ini, poin yang ketiga dan yang keempat yang paling banyak dilupakan orang. Ya kan? Iya, Pak. Tidak menyebut nama Yahweh lagi. Yang keempat, juga tidak menguduskan hari Sabat lagi. Tetapi kalau kita mau dipulihkan, nah kita harus kembali kepada firman Bapa Yahweh. Kita harus belajar untuk menyerukan nama Yahweh. Kita harus belajar lagi menguduskan hari Sabat. Nah, tentu kita akan menguduskan hari Sabat. Nah, teladan kita adalah Yeshua HaMashiach yang terutama. Bagaimana dia menguduskan hari itu, ya kan? Nah, persoalan-persoalan di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga, itu bukan tentang hari Sabatnya, tetapi tentang apa yang boleh dikerjakan di hari Sabat itu, apa yang boleh dan tidak boleh. Orang-orang Farisi menafsirkan, ahli-ahli Taurat menafsirkan, semua pekerjaan apapun tidak boleh dikerjakan, termasuk menolong manusia. Udah sakit pun nggak boleh disembuhkan, karena hari Sabat. Itu penafsiran ahli Taurat, itu penafsiran ahli Farisi. Sedangkan Yeshua ketika melihat orang sakit di rumah ibadat pada hari Sabat, dia mau menyembuhkan. Nah, kita akan lihat, jadi persoalan yang dipersoalkan orang Farisi kepada Tuhan Yeshua bukan hari Sabatnya, tetapi mengapa Yeshua menyembuhkan di hari Sabat. Sedangkan menurut mereka hari Sabat itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bekerja ngapa-ngapain. Tetapi sebenarnya munafik juga, karena kalau kita lihat nanti kita akan pelajari ayat-ayatnya. Kalau di hari Sabat lembu mereka terperosok ke lubang misalnya, mereka tolong enggak? Ditolongnya. Tetapi kalau manusia yang sakit disembuhkan di hari Sabat, mereka kok keberatan ya? Apa itu enggak munafik? Munafik lah. Pulang hari Sabat mereka biasa melepaskan lembunya, keledainya atau kudanya, lalu membawanya ke sungai atau ke air lah supaya minum, baru ditambat lagi. Itu kan bekerja juga, tetapi mereka tidak menganggap itu salah di hari Sabat. Tetapi ketika Tuhan Yeshua menyembuhkan di hari Sabat, mereka keberatan. Ada apa? Nah, itulah persoalannya. Jadi bukan hari Sabatnya yang dipersoalkan, artinya bukan hari Sabatnya yang ditiadakan Tuhan Yeshua, tetapi tradisi ahli Farisi, tradisi ahli-ahli Taurat yang tidak membolehkan menolong orang di hari Sabat, itulah yang didobrak oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Karena kita harus mengingat apa? Tuhan Yeshua sudah mengatakan di dalam Matius 5 itu harus kita ulang-ulang itu. Karena Tuhan sendiri yang mengungkapkannya, ayat 17 sampai 19 itu coba kita baca dulu ya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke 17 sampai 19. Oke, silakan baca yang kuat suaranya. Janganlah kamu menganggap bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Salah satu inti hukum Taurat itu adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yosua menegaskan, jangan kamu kira, jangan kamu sangka, jangan kamu pikir aku datang untuk meniadakan itu. Jadi apa? Lanjutkan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang, kata Yosua, bukan untuk meniadakan Sabat itu, bukan untuk meniadakan Taurat itu, tetapi aku datang untuk menggenapi. Artinya menggenapi itu apa? Ia memenuhkan, menyempurnakan, melengkapi. Kalau kita ibaratkan hukum Taurat itu semacam wadah, katakanlah wadah air minum seperti ini, seperti ini. Menggenapi artinya memenuhkan, menggenapi. Nah, dibuka tutupnya ini, diisi lagi dengan air sampai penuh, sampai sempurna dia, penuh, digenapkan. Haleluya. Nah itu, jadi bukan ditiadakan, tapi dipenuhkan, disempurnakan, digenapi. Itu sebabnya ada upah bagi orang yang memelihara Sabat dan yang mengajarkannya. Yang mengajarkan Taurat itu dan mengajarkannya, ada reward, ada upah, ada berkat. Tetapi bagi mereka yang menganggap Taurat tidak berlaku lagi dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ada resiko, ada hukuman. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Nah, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil itu apa? Iota, titik, ditiadakan saja. Ini nggak penting, ini dianggap tidak penting. Itu akan menanggung resiko ditempatkan Tuhan di tempat paling rendah. Berarti dia hina adanya. Menjadi tempat paling rendah itu tempat yang hina. Sebaliknya apa? Lanjutkan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Siapa yang mengajarkan, siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia dihormati Bapa Yahweh, ditempatkan di tempat yang tinggi. Haleluya. Loh, saudaraku, berarti kita boleh memilih ini. Mau memilih tempat yang tinggi atau tempat yang rendah? Iya, itu pilihan yang bagus sekali. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, jangan kira Sabat itu nggak berlaku lagi. Tetap berlaku, tetapi Tuhan tetap perhadapkan. Kamu mau ditempatkan di tempat yang terhormat, tempat yang tinggi, atau tempat yang rendah, tempat yang hina. Nah, kita memilih, Tuhan, kami rindu berada di tempat yang oleh anugerah-Mu lah, kalau boleh kami di tempat yang tinggi. Tapi kita belajarlah melakukan Taurat itu. Amin. Saudaraku, tahukah saudara pengajaran-pengajaran Taurat, hal-hal yang nampaknya sepele tapi bermakna. Bapa Yahweh itu adalah Bapa Yahweh yang maha peduli atas segalanya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yahweh itu bertahta di tempat maha tinggi, tetapi dia juga berada bersama dengan orang-orang yang remuk hati. Haleluya. Yang rendah hati, saudaraku. Bapa Yahweh itu bertahta di Hasamaim, di sorga, tetapi semut pun diingat sama Tuhan, anak burung pun diingat sama Tuhan. Betul. Ada dalam hukum Taurat kan, jika kamu menemukan sarang burung dan induknya mendekap telurnya di sarang burung itu, janganlah mengambil induknya bersama-sama dengan telurnya. Telurnya boleh kamu ambil, tapi setidak-tidaknya atau anaknya, lepaskanlah induknya. Itu hukum Taurat loh. Luar biasa enggak? Bapa Yahweh yang maha kuasa, yang maha mulia, kok sampai peduli banget dengan itu ya? Nampak sepele toh? Nampak sepele, udahlah aku ambillah dua-dua. Ketika kita mengambil induknya sama telurnya,
ada kerakusan dalam diri kita. Hawa nafsu ingin menguasai. Begini, karena Bapak Yahweh menciptakan semuanya itu kan untuk beranak pinak, untuk beranak cucu. Kalau kita ambil semua nanti suatu ketika bisa musnah, enggak? Bisa. Makanya banyak hewan sudah punah di bumi. Di Indonesia salah satunya terenggiling. Itu menjadi hewan yang dilindungi karena udah hampir punah. Siapa yang menemukannya selalu diambil. Diambil kulitnya, dijual, katanya mahal. Katanya. Jadi ini hukum Taurat nampaknya sepele, tapi ketika kita menghormati, Bapak Yahweh akan memberikan kita reward, upah, berkat. Haleluya. Apalagi yang nampak sepele. Ini kita mungkin di negeri kita ini lebih banyak petani. Kalau kita membiarkan ladang kita ditumbuhi semak belukar, ditumbuhi rumput-rumput yang tidak berguna, apa katanya? Itu kan pemalas kan? Maka Tuhan menegur pemalas loh. Apa katanya? Hai pemalas, belajarlah sekalipun tidak ada yang pemimpinnya, tapi dia tetap bekerja kan? Nah, itu salah satunya. Apalagi jikalau kamu berjalan di ladang sesamamu dan kamu menumbuhkan pohon buah-buahan, boleh kamu ambil buahnya dan kamu makan sepuas hatimu, tetapi kamu tidak boleh memasukkannya ke dalam kantongmu. Misalnya, bayangkan, sampai hal seperti itu Tuhan pedulikan. Artinya, saudaraku, apa yang sudah difirmankan Elohim itu akan tetap berlaku. Jangan menganggap, oh ini udah batal, ini udah batal. Haleluya. Nah, ini pengantarnya. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke intinya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, mengapa hari Sabat itu harus dirayakan? Ini mengingat penciptaan langit dan bumi dilakukan Bapak Yahweh. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Silakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Haleluya. Lalu berhentilah Yahweh Elohim setelah dia selesai menciptakan langit dan bumi. Saya ulang dulu ya sedikit ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Yahweh pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saya tanya dulu saudara, ketika Bapak Yahweh menguduskan hari Sabat, sudah ada enggak bangsa Israel? Sudah ada enggak hukum Taurat? Belum. Sudah ada enggak bangsa-bangsa? Belum. Jadi kalau orang selalu berpatokan, itu kan hukum Taurat, itu kan hukum Taurat. Ini bukan hukum Taurat loh. Bapak Yahweh menguduskan hari Sabat bukan karena hukum Taurat, tetapi karena dia selesai menciptakan langit dan bumi, lalu dia berhenti di hari ketujuh. Dia beristirahat untuk menyegarkan diri, dia beristirahat untuk menikmati semua ciptaannya itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau orang misalnya harus selalu berpatokan, itu Pak hukum Taurat, pokoknya Pak bagi kami hukum Taurat nggak berlaku. Nah, ini bukan hukum Taurat. Musa belum ada di sini, bahkan Bapak Abraham belum ada di sini, bangsa Israel belum ada, bangsa-bangsa belum ada, tetapi Yahweh Elohim telah menguduskan hari itu dan memberkatinya.